Ribuan umat muslim yang tergabung dalam Forum Umat Selamatkan Generasi, Formasi, Kota Semarang membanjiri depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jateng. Mengenakan atribut keagamaan, mereka melakukan aksi damai menyuarakan satu isu terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender, LGBT. Masa aksi terbagi dua saf. Saf dari sisi utara barisan laki-laki, sedangkan saf selatan barisan perempuan. Mereka juga banyak membawa spanduk dan beragam tulisan penolakan terhadap LGBT. Juru bicara Formasi Kota Semarang, Rohmadi, mengatakan aksi damai tersebut digelar untuk menolak LGBT sekaligus mengajak masyarakat peduli terhadap kondisi generasi muda. Dia menegaskan sikap Formasi Kota Semarang tersebut sejalan dengan Perpres nomor 111 tahun 2025 dan Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 terkait penolakan terhadap penyimpangan seksual. Menurutnya, masyarakat perlu ikut peduli terhadap isu ini agar persoalan tersebut tidak semakin meluas. Rohmadi juga meminta pemerintah tingkat daerah seperti Provinsi Jateng dan Pemkot Semarang untuk membuat kurikulum maupun regulasi yang mengatur persoalan LGBT. Sebab ia menilai derasnya arus informasi melalui media sosial membuat generasi muda rentan terpapar konten yang mendukung LGBT. Dalam aksi tersebut, Formasi menyerukan umat Islam dan para ulama untuk bersatu mencegah penyebaran LGBT. Mereka menilai penerapan Islam secara kafah merupakan solusi yang mereka yakini dapat mencegah persoalan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga meminta TNI mengintegrasikan edukasi mengenai bahaya LGBT dalam program bela negara. Kemudian, mendesak Polri memperketat patroli siber serta melakukan pengawasan terhadap organisasi yang menurut mereka mempromosikan agenda LGBT. Aksi damai Formasi itu diisi dengan orasi secara bergantian dari sejumlah perwakilan. Pak, kalau sudah seperti itu jangankan perang, jangankan diserang, dibiarin aja habis sendiri. Dari Forum Umat Selamatkan Generasi, hari ini melakukan aksi damai untuk menolak LGBT. Jadi kita ingin menyelamatkan Indonesia dari ancaman LGBT. Coba para teman-teman media bayangkan, perbuatan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak dijumpai di kehidupan hewan. Mana ada anjing jantan mengejar anjing jantan, ayam jantan mengejar ayam jantan, itu tidak terjadi di kehidupan hewan. Tapi ini hari perilaku yang niscaya, perilaku yang goblok di zamannya Nabi Lut terulang kembali. Nah, ini tentu kita harus peduli. Kami merasa terpanggil untuk menyelamatkan generasi. Jadi, dan ini ternyata sejalan dengan Perpres nomor 111 tahun 2025 dan juga sudah ada Fatwa MUI nomor 57 tahun 2004, segala bentuk penyimpangan seksual harus ditolak. Jadi ini tidak bicara agama, ini siapapun yang di situ punya kepedulian kepada generasi, kepada umat, ya, itu harus ikut LGBT, harus terlibat. Jangan sampai kita bisu di sekeliling kita ada perilaku menyimpang, ada anak-anak sekolah, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, bahkan yang jenis kelamin, yang transgender itu seperti itu. Maka ini harus kita tolak. Nah, tentu penolakan ini tidak hanya sebatas penolakan. Pemerintah harus membuat kurikulum yang itu pro dengan mental, dengan moral. Karena sekarang ini sudah luar biasa. Jadi arus informasi sudah demikian rupa. Propaganda di media, di medsos itu untuk mendukung LGBT. Jadi ternyata juga ada pihak-pihak yang mendukung LGBT dengan alasan hak asasi manusia. Tapi kalau hak asasi manusia ini melawan kodrat dari Allah, ini harus ditolak. Karena ini menunjukkan bukti keberpihakan kita. Kita berada di pihak yang mendukung atau yang menolak. Dan juga tentu ini kita mendorong ya kepada pihak-pihak yang punya kepentingan, ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, jangan sampai ada kurikulum yang di situ mendukung LGBT. Karena bisa masuk dari tingkat pendidikan yang tadinya dengan simbol-simbol pelangi dan sebagainya, ini bisa masuk. Dan di sini kan juga ada Pak TNI, ada Pak Polisi. Kita meminta ya mengintegrasikan edukasi LGBT untuk program bela negara. Coba bayangkan,
Kalau generasi kita ini bobrok, sekarang luar biasa. Maka lewat pendidikan yang kuat, lewat pendidikan mental yang kuat untuk menyelamatkan generasi. Dan juga kita menyerukan kepada seluruh umat Islam dan juga seluruh umat yang lain untuk sama-sama bahu-membahu untuk mencegah tersebarnya LGBT. Nah, terkhusus kepada umat Islam ini dorongan akidah. Maka solusinya tiada lain adalah menerapkan Islam secara kafah atau secara total. Ya, hanya dengan itulah kemudian LGBT ini bisa dicegah. Jangan sampai perilaku yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu terulang lagi. Dan kalau ini sudah terulang, maka kita harus ikut peduli untuk mencegah. Kalau kita hanya diam, maka adab Allah akan turun bukan hanya kepada pelaku, tapi termasuk orang-orang yang mendukung, orang-orang yang memfasilitasi, orang-orang yang membiayai, pemerintah yang diam, dan bahkan kita yang cuek ini juga akan terkena dampaknya. Mungkin seperti itu, Mas. Pak, ini ada berapa orang Pak yang Ya, kalau kita ya Polda sampai ujung DPRD ini tidak kurang dari 2.000 sekitar. dari mana saja Pak? Ini sekitar Semarang saja, sekitar Semarang ya, kita peduli. Dan sebenarnya ini bukan mungkin kalau nanti pemerintah tidak merespon, ya kita akan turun lagi. Dan rencana kami Senin atau Rabu karena Selasa libur kami akan ke Dewan.